apapun terjadi, pendidikan agama merupakan hal yang harus dinomor satukan di dalam rangka mengarungi bahtera kehidupan yang sangat-sangat, yaitu kaitannya dengan luar biasa, kaitannya dengan masalah di dunia ini. Oleh karena itu, di dalam rangka kaitannya dengan penyempurnaan dan sekaligus berbagai sarana dan prasarana penunjang, pendukung dan sebagainya, ini juga menjadi salah satu pemikiran khususnya bagi ustadz dan ustadzah. Di sisi lain, mohon maaf Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini memang selama 2 tahun ini kaitannya dengan program pemerintah desa, ini memang kita fokus di dalam rangka bagaimana penanganan COVID sesuai dengan petunjuk teknis daripada pemerintah pusat. Di tahun ini memang untuk kaitannya dengan dana desa, ini 40% kita gunakan di dalam rangka bagaimana penanggulangan, yaitu termasuk membantu yaitu COVID. Sehingga dengan itu pemerintah memberikan sebuah BLT lewat dana desa. BLT kita di tahun ini dari DD ini memang 144 ya, kali 300 kali 12 bulan ya, jadi jumlahnya 500 juta 18 ya, 400 ribu rupiah. Bayangkan, setengah miliar lebih Pak, itu untuk kegiatan BLT DD. Berbicara bantuan di Kebon Dalem ini memang sangat luar biasa. Artinya selain katakanlah 144 itu, ada lagi kaitannya dengan masyarakat yang mendapatkan BPNT PKH. Itu jumlahnya 842 kakak. Bayangkan Pak. Ini pemerintah memberikan bantuan di dalam rangka bagaimana mereka-mereka yang mendapatkan bantuan bisa menikmati dan sekaligus bisa menggunakan sebaik mungkin. Akan tetapi di sisi lain saya mohon maaf juga, ini kadang-kadang juga tidak pas sasaran. Ini yang menjadi salah satu problem daripada pemerintah desa. Karena semua data ini memang yaitu munculnya dari pusat. Jadi desa pun kadang-kadang juga kebingungan. Artinya antara masyarakat katakanlah yang wajib kadang-kadang itu juga bisa menerima, akan tetapi di sisi lain jembatan pas keadaan ekonomi dan standar daripada Bapak Ibu yang pikantuk. Sehingga ini terus akan kita lakukan sebuah proses pembenahan. Desa pun sudah membantu, akan tetapi di sisi lain sekali lagi mungkin di bawah masih ada timpang siur, ketimpangan dan sebagainya. Ini menjadi salah satu hal yang akan kita lakukan sebuah proses, yaitu perbaikan. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga memberikan sebuah apresiasi khususnya kepada ustadz dan ustadzah. Di tahun ini insya Allah kita tetap menganggarkan kaitannya dengan yaitu ustadz dan ustadzah meskipun nilainya sangat kecil, karena memang dana DD kita di tahun ini sebenarnya ada sebuah kenaikan, jumlahnya yaitu 1,279 juta. Artinya dana tersebut memang sudah ada floatingnya sendiri-sendiri, sehingga dengan demikian di tahun ini tetap kita masih bisa menganggarkan untuk ustadz dan ustadzah yaitu 27 juta. Sehingga nanti insya Allah di bulan 8 atau 9 nanti akan segera kita berikan kepada ustadz dan ustadzah. Dan untuk tempat ibadah, mohon maaf di tahun ini kita bisa menganggarkan 3 titik, itu pun nominalnya sangat minim sekali, yaitu 5 juta. Ada pura, ada gereja, ada masjid, itu pun hanya 15 kita berikan, yaitu 3 tempat. Yang penting ini akan terus kita menjadikan sebuah evaluasi agar nanti di tahun 2023 mudah-mudahan tidak ada perpres lagi kaitannya dengan penggunaan DD. Secara otomatis kita pun akan kembali seperti biasa kaitannya dengan berbagai kegiatan termasuk sarana dan prasarana. Di samping itu juga di tahun ini kita akan fokus kaitannya bagaimana setelah kehidupan, artinya setelah kegiatan normal kembali, desa pun ada beberapa agenda yang menjadi salah satu prioritas. Itu pun yang kita gunakan bukan anggaran dari DD, akan tetapi bagi hasil pajak. Di tahun ini ada 3 titik yang akan menjadi salah satu ikon di tahun ini. Yang pertama di WBA, di depan SMA. Alhamdulillah, ini meskipun di situ masih banyak kendala, masih perlu pembenahan, akan tetapi ini sudah mulai berjalan. Kita launching sebelum hari raya kemarin. Yang kedua di gedung BUMDes ini nanti akan kita bangun, yaitu kaitannya dengan lumbung desa. Yang ketiga ini kita juga fokus di depan halaman balai desa. Di sana nanti akan menjadi salah satu pusat kegiatan
bagi anak-anak yang mempunyai sebuah bakat, inspirasi kaitannya dengan kesenian dan lain sebagainya, termasuk UMKM-nya, ini nanti akan kita pusatkan di Balai Desa. Makanya di sana ada pentas seni, ada pentasnya 5x12, ada tempat warungnya, ini masih dalam tahap pembenahan, artinya warungnya sudah selesai, akan tetapi di dalamnya interiornya ini nanti juga akan kita tata. Makanya di atas kolam ada balai bengong ini nanti akan kita gunakan sebagai tempat usaha, termasuk menampung UMKM daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan sekarang ini memang kita sudah menugas belajarkan 2 orang anak untuk belajar ngasuh kawruh, yaitu di usaha tempat AKP yang sudah berjalan dengan baik. Ini sudah kita lakukan, sehingga ini nanti sebagai bentuk usaha yang akan semuanya akan dikelola oleh yaitu BUMDes. Di sana pun ini nanti juga ada namanya, sehingga di sana ini nanti seperti di tempat-tempat yang lain, ini di sana juga sudah kita beri nama. Karena memang di tahun ini kita juga masuk desa berdaya, alhamdulillah kita pun juga mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Timur. Tapi bantuan tersebut diberikan dengan catatan. Seperti tahun 2021 kita mendapatkan 75, uang itu diberikan asalkan untuk membangun sarana prasarana, akan tetapi tempat itu harus ada usahanya. Artinya seperti BPA, kita diberi uang 75, uang itu tidak cukup, itu selama 2 tahun pemerintah desa dengan BUMDes membangun itu, meskipun belum sempurna, kemarin mencapai 251 juta, Pak. Artinya uang tersebut diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, diberikan jangka waktu 3-4 bulan, itu harus ada sebuah bentuk usaha yang bisa memberikan income pendapatan kepada pemerintah desa lewat BUMDes. Tahun ini juga begitu, Bu. Bapak Ibu, kita diberi uang 100, uang itu diberikan monggo, ada penggunaan sistemnya dalam rangka kaitannya yaitu dananya. Dari jumlah 100 itu 57.500 itu bisa digunakan untuk sarana prasarana yang lain, untuk sosialisasi, termasuk yaitu tugas belajar, termasuk di situ kaitannya dengan pembuatan gapura papan nama. Sehingga nanti insya Allah hitung-hitungan pulau, modul studinya nanti di bulan akhir Agustus ini nanti akan kita launching. Artinya di sana ini nanti namanya yaitu Welcome to Dalem Pegat, Pak. Welcome to Dalem Pegat artinya apa? Welcome to selamat datang, Dalem itu rumah, Pegat itu singkatan, yaitu produk edukatif, gagasan anak desa. Edukatif itu mendidik, artinya ini nanti seluruh Bapak Ibu ingkang kagungan usaha UMKM, ini nanti juga akan kita tampung di depan Balai Desa. Makanya ini terus kita lakukan sebuah pembenahan. Dan di sisi lain ini nanti memang tidak kalah pentingnya bagaimana usaha itu berjalan, akan tetapi bisa menampung aspirasi, di sisi lain juga bisa memberikan sebuah prospek kedepannya kaitannya dengan kelanjutan daripada perputaran ekonomi. Sekarang yang penting adalah di situ. Kita berbicara ikon, ada 2 hal, Arung Kanal, Lintas Rawet. Akan tetapi selama ini kita katakanlah melaksanakan kegiatan Arung Kanal, dananya tidak sedikit Bapak Ibu, desa pasti kurang lebih habisnya 50 sampai 75 juta. Monggo Pak Yai, selamat datang Pak Haji. Makanya di tahun ini ini kita putar, artinya apa? Setelah kegiatan Arung Kanal kita dikunjungi katakanlah sampai 15 sampai 20 ribu orang. Akan tapi setelah kegiatan Arung Kanal dan Lintas Rawet ini kan boten-boten kegiatan malih vakum, sehingga dana tersebut kita juga di sana dengan situasi dan kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Di sini setelah kegiatan akan tetapi tidak ada sebuah proses tindak lanjut. Ini kita balik, artinya ini nanti akan kita fokuskan di dalam kegiatan dan supaya kegiatan tersebut bisa memberikan efek kegiatan ekonomi. Ini kita akan masuk demikian. Sehingga untuk Arung Kanal dan Lintas Rawet ini tetap akan menjadi salah satu ikon.
akan tetapi notabene ini nanti akan kita rubah. Sehingga untuk kaitannya di tempat katakanlah di depan SMA, di balai desa, ini nanti sudah berjalan, ini nanti 2023 kita akan fokus kaitannya dengan proses yaitu wisata Gunung Serawat. Tahun ini kita sudah mendapatkan SK Desa Wisata. Ini memang momentum yang sangat-sangat sulit, akan tetapi saya yakin atas berkat doa restu dan dukungan daripada Bapak Ibu khususnya masyarakat Kebondalem, nanti beberapa agenda nanti bisa terselesaikan. Sehingga ini nanti kegiatan di tahun 2023 ini nanti master plan-nya, gambarnya ini nanti akan segera kita rencanakan. Karena di sisi lain namanya orang bangun, ini harus tahu dulu situasi dan kondisi karakter yang akan kita lakukan proses sebuah pembangunan. Di sisi lain Bapak Ibu hormati, alhamdulillah di tahun ini kemarin yaitu Bupati melakukan atau melaksanakan kegiatan bunga desa di Desa Kebondalem, yaitu termasuk UMKM dan sebagainya. Ini sudah dicek dan di sisi lain perlu adanya khususnya bagi ibu-ibu masalah stunting. Ini pun juga menjadi salah satu perhatian daripada Ibu Bupati. Dan di sisi lain di tahun ini memang alhamdulillah di Kebondalem ada beberapa proyek yang akan segera dilaksanakan, termasuk ngapunten di TPN ini kemarin juga ada penguruan sedimen ini alhamdulillah sudah berjalan dan ini nanti akan ditindaklanjuti kaitannya dengan pemasangan atau pembangunan plengsengannya. Yang kedua, di tahun ini juga alhamdulillah kita sudah ada sebuah kesepakatan MOU dengan pihak perhutani. Jadi mulai tahun ini nanti perhutani akan melakukan proses pelaksanaan pembangunan. Kemarin sudah dilaksanakan dan ini nanti di tahun 2023 juga terus dilakukan proses pembangunan pabingisasi sampai di yaitu dekat jembatan, sampai jembatan. Setelah itu selesai, ini nanti tahun berikutnya yaitu kaitannya dengan penanggulangan banjir. Makanya sudah kita awali sehingga nanti di sisi lain kita dengan TPK ini sudah ada kegiatan termasuk perdes desa. Artinya apa Bapak Ibu hormati? Mulai tanggal 20 kemarin di bulan Juni ini bahwa truk yang masuk khususnya truk TPK ini juga memberikan sebuah income kepada pemerintah desa dan lingkungan. Jadi kemarin sesuai kesepakatan bahwa dam truk niku 10.000, setelah niku puso adalah 15.000 dan di samping itu kalau mungkin ada tergandeng ini ada 25. Akan tetapi sistem pembagiannya ini adalah 30% untuk lingkungan. 70% untuk desa, itu pun desa tetap akan dikembalikan kaitannya proses penggunaan dananya. Hitung-hitungannya 30% sudah kita serahkan lingkungan, 70% baru masuk di rekening pemerintahan desa. Itu pun nanti juga akan kita kembalikan di dalam rangka kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di TPN menikah. Kemarin sudah kita lakukan sebuah kegiatan termasuk MI dan sebagainya. Sehingga dengan demikian ini berbagai agenda yang akan dilakukan khususnya di Gubernur Jawa Barat ini menjadi salah satu atensi. Dan tahun ini juga insya Allah akan segera dimulai yaitu di depan Al-Amanan, itu masuk di belakang Pak Muyi juga akan dilakukan proses pelaksanaan pembangunan jalannya. Sehingga di sisi lain ada beberapa titik di Kebondalem, ada 20 titik, ini sudah mulai di Gumuk, juga di Keberjo, di SD 2 ke timur, di jalan batas antara Gunung Sari Sendarjo, ini juga sudah mulai, juga nanti ada di depannya Pak Kadus ini, hotpik ini juga akan segera dimulai. Jadi total di Kebondalem ada 20 titik untuk pelaksanaan pembangunan di tahun ini. Kalau LPJU-nya hanya 1 titik Bapak Ibu, ini kita taruh di lanjutan yaitu di timur KUA, yaitu di Bulak, yaitu masuk ke barat. Bapak Ibu hormati, ngapunten dados niku beberapa agenda dan insya Allah juga mungkin dari Pokmasnya Kang Badar di tahun ini juga akan mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Timur. Kayaknya juga untuk sarana dan prasarana, termasuk di Gumuk jika ada 2 Pokmas yang tahun ini insya Allah
akan mendapatkan bantuan yaitu dari Provinsi Jawa Timur untuk digunakan yaitu pembangunan papinisasi ya. Papinisasi. Mudah-mudahan ini nanti segera realisasi sehingga untuk kaitannya dengan sarana prasarana di Kebon Dalem Tony alhamdulillah ada beberapa titik yang sudah saya sampaikan menjadi salah satu agenda yang akan segera dilakukan. Oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadiri selalu diberi kekuatan, kesehatan, Allahumma amin. Ada kurang maaf, sakiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ihsan SH dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya prosesi wisuda. Prosesi wisuda metode Yambua TPQ Hidayatul Muttaqin periode 1. Khotimin khotimat memasuki mimbar khotaman.